Aku mengetahui satu hal, yaitu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Demikianlah kesimpulan Socrates terhadap dirinya ketika banyak orang menganggap bahwa ia adalah orang paling bijaksana di bumi. Socrates adalah seorang filsuf Yunani yang lahir di Athena pada tahun 469 sebelum Masehi. Tiga figur penting dalam tradisi filsafat barat. Pertama adalah Socrates, kedua adalah muridnya yang bernama Plato, dan ketiga adalah Aristoteles, murid dari Plato. Ibu Socrates adalah seorang bidan. Hal ini pula kemudian membuat Socrates menamakan metode berfilsafatnya sebagai metode kebidanan. Metode kebidanan yang dimaksudkan adalah metode dialektika, yaitu sejenis tanya jawab dan diskusi Socrates dengan orang-orang yang ada di Athena. Namun ia mengusulkan nama kebidanan, sebab ia memahami bahwa seorang bidan tidak melahirkan, melainkan membantu orang-orang untuk melahirkan. Sama halnya dengan Socrates, ia tidak melahirkan kebenaran, namun ia hanya membidani jiwa-jiwa untuk mencapai kebenaran. Socrates adalah tokoh yang kontroversial, pasalnya ia tidak pernah menuliskan apapun, sehingga pikiran-pikiran dan jejak hidupnya dapat dilacak dalam karya-karya muridnya, yaitu Plato. Bahkan ada yang mencurigai bahwa sebenarnya Socrates hanyalah tokoh fiktif ciptaan Plato untuk menyampaikan gagasan-gagasan filsafatnya. Namun terlepas dari kontroversi itu, Socrates tetap jadi pembahasan yang menarik. Dalam karya-karya Plato, Socrates digambarkan sebagai seorang laki-laki yang memiliki wajah jelek, berpakaian sederhana, dan gemar bertelanjang kaki ketika bepergian. Ia memiliki seorang istri dan 3 orang anak. Ada satu kalimat menarik tentang pernikahan yang pernah diungkapkan Socrates. Menikahlah, jika istrimu baik, kamu akan bahagia. Jika istrimu jahat, kamu akan menjadi filsuf sepertiku. Demikianlah pesan Socrates untuk kalian para jomblo. Socrates dikenal sebagai pengkritik keras kaum sofis. Kaum ini terkenal dengan 3 hal, yakni keterampilan retorika, skeptisme, dan relativisme moral. Tentu kritik Socrates ini bukan tanpa alasan. Salah satunya adalah karena kaum sofis memungut bayaran ketika mereka mengajarkan suatu ilmu kepada masyarakat. Dan hal ini pula yang membuat Socrates dibenci oleh banyak orang di Athena. Socrates terkenal sebagai orang yang teguh pendirian dan berpegang pada prinsip kebenaran yang diyakininya. Hal ini pula yang mengantarkan Socrates pada pintu kematian. Ia dieksekusi ketika berusia 70 tahun. Ia dengan gagah berani menerima hukuman minum racun, meski sebenarnya ia punya kesempatan untuk melarikan diri. Socrates diadili atas tuduhan melawan para dewa dan meracuni pikiran kaum muda Athena. Namun bagi Socrates ini tak lebih dari sekedar siasat busuk untuk melenyapkannya, karena ia terlalu jujur dalam menyampaikan kebenaran. Kematian Socrates adalah kehilangan yang amat besar bagi Athena dan Yunani, terlebih bagi Plato sebagai muridnya. Salam Kumbang Kida.